pesta demokrasi di tanah air yang mana dikatakan dan juga diindikasi ini banyak membuat para pelaku pasar wait and see untuk menaruh investasinya di tanah air kita. Apakah Anda juga melihat ini juga menjadi distorsi bagi tentunya investasi kita di dalam negeri dan juga langkah ataupun upaya dari para pelaku pasar ini yang memilih untuk wait and see terlebih dahulu sambil menanti pemimpin selanjutnya? Silakan Pak Ajib. Ya, secara ekonomi memang Mas Bram, bahwa investor akan menuntut dalam tanda petik atau menunggu stabilitas. Karena stabilitas menjadi prasyarat mutlak untuk sebuah investasi masuk. Buat investor itu berbicara return, berbicara pengembalian itu menjadi aspek yang nomor dua. Tapi aspek yang pertama adalah berbicara masalah kepastian. Sehingga bagaimana kemudian kepastian politik itu bisa menjadi bagian dan tulang punggung untuk kepastian ekonomi. Sehingga ekonomi bisa stabil. Sehingga memang kemudian tadi kita sampaikan Mas Bram, bahwa tahun 2024 akan menjadi tahun yang sangat challenging. Karena kontestasi pileg, pilpres, dan kemudian maraton dan pilkada di akhir tahun itu akan berjalan secara paralel. Sehingga kemudian para investor akan wait and see. Yang kita butuhkan adalah bagaimana kemudian intervensi regulasi dari pemerintah itu memberikan insentif positif terhadap investasi. Paling tidak ada tiga hal yang perlu kita lihat, Mas Bram. Yang dibutuhkan dunia usaha untuk mereka bisa lebih terendorse untuk melakukan investasi, walaupun sekali lagi dalam konteks wait and see. Yang pertama adalah berbicara deregulasi. Deregulasi itu pemerintah sudah mempunyai payung yang namanya Omnibus Law. Karena Omnibus Law ini memberikan sebuah terobosan-terobosan aturan, sehingga terjadi kemudahan regulasi yang memberikan insentif positif terhadap investasi. Tapi kemudian bagaimana Omnibus Law ini diturunkan, sehingga menjadi aturan-aturan yang lebih applicable di lapangan. Yang kedua berbicara debirokratisasi, sehingga pada birokrasi-birokrasi di pusat yang sudah dipermudah juga diikuti secara paralel di daerah-daerah misalnya. Jangan sampai kemudian ketika pusat memberikan layanan debirokratisasi, tapi kemudian daerah belum mengikutinya secara maksimal. Ini yang menjadi harapan kita. Yang ketiga adalah berbicara insentif fiskal dan moneter yang tepat sasaran. Karena insentif ini dibutuhkan, karena sekali lagi begini, berbicara investasi yang high cost, ketika secara ekonominya tidak maksimal, maka ini menjadi sektor yang kurang menarik. Misalnya berbicara masalah pemerintah akan mendorong sebuah ekosistem mobil listrik misalnya. Ini membutuhkan hulu dan hilir yang luar biasa. Dan buat sebuah investasi, ini menjadi tidak menarik ketika ini hanya dibiarkan berjalan secara alamiah. Dibutuhkan sebuah insentif dalam konteks fiskal, dalam konteks moneter maupun regulasi. Sehingga bagaimana investor lebih tertarik untuk menanamkan investasi di sini. Sebagai contoh insentif fiskal adalah bagaimana orang yang membeli motor listrik mereka mendapatkan subsidi secara langsung misalnya. Ini adalah bagian dalam rangka untuk menopang daya beli masyarakat. Tetapi kan kemudian kita menghadapi PR bahwa pemerintah itu punya ruang fiskal yang begitu terbatas. Karena lebih dari 70% kita APBN-nya masih ditopang oleh perpajakan, dan bahkan setiap tahun kita selalu mengalami defisit fiskal. Ini yang menjadi PR tersendiri, Mas Bram. Tapi poinnya adalah bagaimana insentif-insentif ini diberikan tepat sasaran, dan ini yang akan menjadi harapan bagaimana tahun 2024 dalam konteks tahun politik, dalam konteks yang sangat challenging, tapi bagaimana target 1.650 triliun target investasi juga bisa tercapai. Memang sangat challenging, tapi kita masih punya keyakinan bahwa ini sangat masih bisa achievable, Mas Bram. Demikian. Oke, baik. Kalau dari Anda seperti apa, Pak Angga? Melihat refleksinya pesta demokrasi terhadap sikap wait and see dari para pelaku pasar ataupun investor? Saya kira tadi 98% sudah disapu sama Pak Ajib juga semuanya. Tetapi memang kita harus melihatnya betul hulu sampai hilir bahwa berbagai macam produk regulasi yang sudah berjalan ini harus menjadi satu tolak ukur yang positif agar nanti ketika kelak adanya transisi kepemimpinan di tingkat nasional itu menjadi sebuah contoh yang baru gitu. Kami juga berharap kedewasaan dari seluruh yang sedang berkontestasi untuk dapat melihat ini secara kepentingan bangsa dan negara. Jadi ketika ini kita mesti bisa memecah atau memutus mata rantai persepsi di mana ganti pemimpin, ganti kebijakan. Nah itu yang sebetulnya harus diputus mata rantainya. Sehingga satu konsistensi kebijakan itu menjadi satu cerminan kepastian hukum dan juga kepastian investasi pada akhirnya. Nah, hal itu sebetulnya harus kita putuskan mata rantainya agar tidak ada lagi keraguan-raguan bagi para investor yang 99% mereka adalah orang yang rasional dan hitam putih dalam melihat sebuah kebijakan, itu tidak lagi ragu-ragu ketika setiap masa transisi kepemimpinan baik di tingkat pusat maupun daerah. Rasanya itu saja untuk melengkapi pernyataan dari Pak Ajib tadi. Oke, baik. Pak Angga, melihat juga secara stimulus ataupun insentif, kiranya apa yang masih diperlukan oleh dunia usaha dan ini juga nantinya akan seraya membuat investasi yang masuk ke dalam negeri ini juga makin bergairah di kemudian hari. Silakan Pak Angga.
Jadi ada dua hal. Yang pertama adalah kalau kita ngelihat dari proporsi juga, selama ini kadang-kadang kami masih melihat bahwa ada fokus untuk mengattract mungkin investor dari luar negeri dengan berbagai macam paket kemudahan. Tetapi jangan dilupakan juga sebetulnya pelaku usaha dalam negeri pun memiliki agenda yang sama. Makanya konsistensi kebijakan kembali lagi menjadi kunci dan juga memberikan kebijakan yang sifatnya prediktif. Jadi seperti misalnya kita lihat dalam tupoksi saya di bidang fiskal, misalnya hal-hal yang dapat berpotensi mencederai daya beli konsumsi dalam negeri misalnya, itu harus betul-betul diterapkan secara hati-hati. Kita tahu bahwa dalam saat ini roadmap pemerintah ada banyak sekali upaya untuk melakukan perluasan objek cukai misalnya dalam beberapa produk yang memiliki eksternalitas. Tetapi di saat yang bersamaan harus ada satu kebijaksanaan dalam memilih bagaimana memastikan daya konsumsi dalam negeri tetap dapat menopang pendapatan negara di saat yang bersamaan agenda yang lain pun tidak dikorbankan. Nah, keseimbangan bauran kebijakan ini yang sebetulnya diperlukan, Mas. Karena kalau tidak, kalau misal mementingkan hanya satu sektor ataupun subsektor tertentu atau mengedepankan agenda yang memang tidak secara langsung dapat dalam tanda menjembatani seluruh sektor, itu akan menjadi bumerang juga dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Karena bisa dipastikan bila nanti kebijakan misalnya untuk satu sektor yang memang terkena kebijakan fiskal yang sangat eksesif, misalnya dalam beberapa sektor, bisa jadi di tahun-tahun berikutnya produktivitas terhadap sumbangsih terhadap anggaran negaranya juga bisa menjadi tereduksi. Nah, itu yang harus betul-betul pemerintah hati-hati dalam menyikapi setiap perubahan ataupun preferensi global maupun nasional kita. Silakan Mas Bram. Oke, baik. Dalam hal kemudian berinvestasi, sebetulnya Anda melihat di Apindo di negara kita untuk hal kemudian berinvestasi sudah cukup baikkah Pak Ajib? Ya, kalau kita melihat indikator-indikator secara umum itu sebenarnya sangat bagus. Indikator itu sebenarnya dari hasil itu tidak terbantahkan. Bagaimana ketika hasil selalu over target, berarti sebenarnya itu mencerminkan bahwa proses-proses yang berjalan itu komitmen pemerintah itu sangat bagus. Nah, tetapi memang kemudian bagaimana kemudian itu bisa berkelanjutan, itu yang menjadi tidak mudah, Mas Bram. Dan saya pikir kalau konteks kemudahan-kemudahan itu sekali lagi secara umum sangat positif, tinggal bagaimana kemudian pemerintah lebih fokus kepada sektor-sektor yang memberikan daya ungkit yang lebih maksimal. Jangan sampai kemudian pemerintah memberikan insentif sangat banyak di satu sektor. Padahal satu sektor ini tidak memberikan daya ungkit maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi. Tapi pemerintah belum memberikan insentif terbaik di sektor-sektor yang memberikan daya ungkit lebih maksimal dan memberikan efek pada masyarakat ke masyarakat lebih luas. Ini yang menjadi harapan dunia usaha, Mas Bram. Sebagai contoh misalnya pertanian. Bagaimana kemudian pertanian itu mereka ketika panen kemudian diolah menjadi pakan ternak misalnya. Pakan ternak kemudian ada ekosistem ternak yang dibangun oleh pemerintah, kemudian hasilnya adalah bagaimana sektor pangan kita punya ketahanan pangan kita terjaga dan kemudian kita tidak perlu impor. Karena kalau kita lihat bagaimana struktur pangan kita, itu kita masih mengalami banyak impor. Dan dalam konteks neraca dagang kita ini akan memberikan dampak yang kurang positif karena rupiah kita akan mengalir keluar dan dolar kita akan menjadi lebih mahal. Hal ini yang kemudian secara makro harus dilihat Mas Bram, bahwa sekali lagi investasi masuk sangat bagus dan perlu kita apresiasi, dan bagaimana upaya-upaya dan komitmen dari pemerintah yang terus memberikan kemudahan investasi. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah Mas Bram, adalah bagaimana kemudian investasi diberikan pada sektor-sektor yang memberikan daya ungkit yang lebih maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi dan bisa dirasakan secara masif terhadap masyarakat lebih luas. Kira-kira itu yang menjadi catatan dari teman-teman Apindo, Mas Bram. Oke, baik. Kalau kondisinya dalam cukup baik dan juga prospektif, sebetulnya Anda juga cukup optimiskah Pak Ajib terkait realisasi atau target realisasi investasi kita di tahun 2024 ini, dan bahkan dikaitkan juga dengan pertumbuhan ekonomi kita yang ditargetkan bahkan hingga 6-7%. Ada bagaimana tanggapan Anda Pak Ajib? Oke, satu hal yang memang menjadi catatan besar untuk investasi tahun 2024 berbicara masalah tahun politik. Itu saja sebenarnya problem mendasarnya. Artinya, ketika pemerintah bisa memberikan jaminan bahwa politik akan stabil, maka ekonomi akan juga stabil dan efeknya adalah investasi akan kembali masuk dan potensinya kembali over target. Itu satu-satunya catatan dalam tahun politik. Nah, tapi kemudian kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi, Mas Bram, pertumbuhan ekonomi ini cenderung lebih kompleks. Oke, baik.